Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga tetap sehat dan tetap let's go. Hari ini Minggu ya, malam Senin, dan kita bisa lihat dengan cuaca cukup cerah di wilayah Sukabumi. Rupanya bulan juga bulat ya. Oke, kali ini kita akan menggarap mesin Mio dengan spek sehernya itu 64 ya, kemarin 63,5, namun ada trouble di bagian seher yang tidak kuat sehingga si sehernya itu hancur. Kita akan coba carikan seher bekasnya. Nah, jadi ini adalah seher yang sebelumnya. Teman-teman bisa lihat rupanya di bagian belakangnya hancur. Efek dari meringankan juga, atau mungkin cara pakai yang lebih kasar ya. Jadi motor ini bore up di kita, dan juga end-ryan-nya di kita, dan kita paksa ditarik sampai lepas end-ryan, alhamdulillah aman. Namun dengan motornya itu dipinjam sama temennya dan terjadilah hal seperti ini. Ya nggak apa-apa, namanya juga modifikasi mesin ya. Ini adalah salah satu resiko ketika kita memodifikasi mesin. Saya harap teman-teman jangan kapok dan juga jangan lupa memperhitungkan. Jadi kali ini kita akan naik ke 64 sehernya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk gekas sudah kita bandul juga di 3 titik seperti biasa, seperti video-video sebelumnya kita selalu melakukan pembandulan. Namun kali ini kita akan sedikit menyepilkan tentang jalur OC ya, jalur OC di motor Mio. Jadi kita ambil jalur OC yang langsung arah dari sini. Nah, jadi di sini tuh sebetulnya udah ada bekas boran pabrik, cuman ditutup langsung aluminium. Teman-teman bisa bor lalu tap, habis itu cabut, dan memang lubangnya itu berukuran 7 mili. Jadi ketika kita tap lagi menggunakan M8 atau setara dengan baut 12, kita bisa langsung PNP kan. Dan jangan lupa untuk nepelnya kita bisa bikin di kuningan ataupun besi, dan diberi sedikit bengkokan agar agak keluar ketika nanti selang OC dipasang ya. Jadi saya sudah mencoba beberapa metode untuk oil cooler. Di antaranya banyak dijual yang terpasang di sisi ini ya, 2 di sisi ini. Yang pertama out, yang kedua innya di sini, dua-duanya. Saya rasa yang itu tidak efektif, kurang efektif, kurang maksimal juga. Jadi untuk jalur yang seperti ini saya rasa tarikannya sangat kencang. Kita bagi langsung di sini dan nanti keluar langsung di head. Nah, kalau yang di toko-toko online itu kebanyakan jalur OC-nya yang ditutup ini. Nah, kelebihannya hanya satu, tidak merusak crankcase atau tidak bikin nepel yang seperti ini. Tapi sebetulnya ketika kita ingin melepas nepel dibikin ori lagi, kita bisa tanam baut L ya, cukup dan rapi kembali. Menurut saya seperti itu. Kenapa saya kasih lebih cenderung ngambil jalurnya di sini, karena memang yang keluar dari sini kita bisa lihat lurus. Jadi untuk yang lubang yang sebelah kiri itu berada ke jalur oli ya, di bawah. Nah, ke sini ya. Jadi ditarik, oli masuk lewat sini, ditarik ke lubang yang sebelah kiri dan transfer ke lubang yang sebelah kanan, lalu lurus.
Nah, untuk jalur yang ke stangseher di sini sudah terbagi langsung ini ke atas. Sebetulnya untuk yang bawaan bisa langsung ada jalur OC bawaannya ya buat ke boring di sini. Nah, jadi kita tutup di lubang yang ini sehingga pembagian ke depan dan ke stangseher langsung. Jadi untuk yang ke boring kita tutup karena si oli kita langsung transfer ke head. Nah, jadi ketika kita melakukan modifikasi di bagian mesin, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya pompa oli. Untuk pompa oli kita pernah spillkan, ini adalah pompa oli Jupiter MX lama yang sudah kita modifikasi untuk PNP di Mio ya. Jadi giginya ini sudah memakai Mio, asnya memakai pompa oli MX nya. Jadi cara cabutnya itu seperti ini, kita bor bagian sini dan kita keluarkan. Yang MX, yang gigi yang Mio kita pasang kembali. Jadi perbedaannya di tebal pompa oli, untuk ukuran gigi dan diameter gigi-giginya itu sama, hanya saja tebalnya lebih berbeda. Jadi untuk tarikan olinya lebih gede dibanding yang orinya, karena yang Mio itu agak tipis. Nah gitu. Selain itu, karena kita sudah menggunakan pompa oli ala-ala racing murah meriah, kita juga pasang oil jet. Untuk menyemburkan oli ke bagian liner. Tujuannya agar si seher ini tetap awet dan tetap aman dari goresan-goresan gitu intinya. Untuk bagian sininya kita nggak diperkecil ya. Untuk lubang yang ke crankcase kita tetap normal, karena nanti dihimpit oleh lahar backhand, tetap normal. Dan salah satu fungsi dari harus dipasangnya pompa oli yang racing itu agar semprotannya itu lebih besar, sehingga pembagian untuk oil jet dan juga pembagian ke oil coolernya itu tetap stabil. Dan teman-teman juga bisa tiru ya, ini menggunakan Jupiter MX lama, atau banyak juga yang menggunakan Aerox, hanya saja sama seperti ini, giginya diganti. Oke, kira-kira seperti itu sekilas tentang ulasan jalur oil cooler yang menurut saya sangat efektif adalah di bagian rengkes kanan yang sini ya. Kita langsung tembuskan di sini. Jadi dari pompa oli sini itu langsung lurus, dan secara otomatis seiring dengan menyalurnya oli di selang oil cooler itu pembagian juga langsung terjadi, sehingga stangseher, lahar backhand, kerkas itu aman ya, karena pembagiannya langsung terbagi di sini. Tapi kalau menurut saya yang diambil dari jalur spool yang banyak-banyak di toko online itu kurang efektif, karena keluar masuknya di sini. Kelebihannya hanya tidak merusak rengkes saja, tapi keluar dan masuknya di sini pembagian jadi berkurang. Kalau menurut saya membutuhkan waktu yang agak lama dibanding pembagian langsung di sini. Maksudnya seperti itu. Semoga bisa dipahami untuk teman-teman semua yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Semoga langkah teman-teman mensubscribe, komen, dan share di channel kami menjadi keberkahan juga buat teman-teman, nambah ilmu ataupun keberkahan juga buat kita, agar bisa tetap terus menginformasikan seputaran modifikasi mesin. Oke, terima kasih banyak. Semoga tetap sehat dan tetap let's go.